Buaya itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia mendekat perlahan, memberikan punggungnya agar Dika bisa memegang. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Dika memutuskan untuk memegang tubuh buaya itu. Dengan gerakan tenang, buaya itu mulai berenang melawan arus, membawa Dika menuju tepian sungai. Dika berpegangan erat, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Beberapa kali ia hampir tergelincir, tetapi buaya itu tampak berhenti sejenak untuk memastikan Dika tetap aman. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan komen serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil di tepi sungai Banyu Alas, hiduplah seorang anak bernama Dika. Ia baru berusia 10 tahun, namun sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja di ladang seberang sungai. Dika bukan hanya dikenal sebagai anak yang ceria, tetapi juga pemberani. Sungai besar yang mengalir deras setiap hari itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Setiap pagi, Dika menggunakan rakit bambu kecil untuk menyeberangi sungai bersama ayahnya. Namun sore itu berbeda. Hujan deras yang turun semalam membuat arus sungai lebih deras dari biasanya. Ayahnya sudah memperingatkan untuk menunggu hingga air sungai lebih tenang, tetapi Dika yang keras kepala memutuskan tetap menyeberang setelah selesai memanen hasil ladang. Ia merasa mampu mengendalikan rakitnya, seperti yang selalu ia lakukan. Saat Dika mulai menyeberang, ia menyadari arus jauh lebih kuat dari perkiraannya. Di tengah sungai, rakitnya mulai tidak stabil. Ia berusaha keras menjaga keseimbangan, tetapi tidak berhasil. Sebuah gelombang besar datang dan menghantam rakit, membuat Dika terjatuh ke dalam sungai yang dingin. Dika berusaha berenang ke permukaan, tetapi arus sungai terus menyeretnya. Ia panik, tubuh kecilnya semakin lemah oleh derasnya air. Nafasnya tersengal-sengal, dan ia merasa hampir menyerah. Namun tiba-tiba, di tengah derasnya arus, ia merasakan sesuatu yang besar dan kasar menyentuh tubuhnya. Dika membuka mata, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor buaya besar dengan mata tajam menatapnya. Buaya itu memiliki tubuh penuh bekas luka, seperti pernah bertarung dengan makhluk lain di sungai. Dika gemetar, mengira ini adalah akhir hidupnya. Tetapi yang terjadi kemudian sungguh tidak terduga. Buaya itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia mendekat perlahan, memberikan punggungnya agar Dika bisa memegang. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Dika memutuskan untuk memegang tubuh buaya itu. Dengan gerakan tenang, buaya itu mulai berenang melawan arus, membawa Dika menuju tepian sungai. Dika berpegangan erat, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Beberapa kali ia hampir tergelincir, tetapi buaya itu tampak berhenti sejenak untuk memastikan Dika tetap aman. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya buaya itu membawa Dika ke tepi sungai, tempat yang cukup dangkal untuk berdiri. Dika berdiri dengan tubuh basah kuyup dan napas tersengal, memandangi buaya itu yang masih berada di air. Hewan itu menatapnya sejenak, seolah memastikan ia baik-baik saja, lalu perlahan menyelam dan menghilang di dalam sungai. Dika pulang dengan tubuh lelah, tetapi hatinya dipenuhi perasaan syukur. Ketika ia menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, mereka terkejut sekaligus bingung. Seekor buaya yang menyelamatkan anak kecil. Warga desa sulit mempercayai cerita itu. Namun Dika bersikeras bahwa apa yang dialaminya benar. Keesokan harinya, rasa penasaran mendorong Dika kembali ke sungai. Ia membawa beberapa ikan yang ia tangkap dari sungai kecil dekat ladang. Duduk di tepi sungai, ia menunggu dalam diam. Tidak butuh waktu lama hingga ia melihat buaya itu muncul dari permukaan air. Dika berdiri, sedikit gugup, tetapi ia merasa bahwa hewan ini tidak akan membahayakannya. Buaya itu mendekat, dan Dika dengan hati-hati melemparkan ikan-ikan ke arahnya. Buaya itu memakan ikan dengan tenang. Sejak hari itu, hubungan yang unik mulai terjalin antara Dika dan buaya, yang kemudian ia beri nama Biru karena bercak kebiruan di sisiknya. Hari-hari berlalu, dan persahabatan mereka semakin erat. Setiap sore, Dika membawa ikan segar untuk Biru. Sebaliknya, Biru selalu muncul di permukaan saat Dika mendekati sungai, seperti penjaga setia. Warga desa, yang awalnya takut, mulai menerima kehadiran Biru setelah menyadari bahwa buaya itu tidak pernah menyerang siapapun. Bahkan,
Kehadirannya membuat sungai lebih aman, karena buaya-buaya liar lainnya menjauh dari wilayah itu. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa pemburu buaya mendengar cerita tentang biru dan tertarik menangkapnya untuk dijual. Suatu malam, mereka datang dengan perahu dan jaring besar, berniat menangkap biru. Dika yang mendengar rencana itu langsung berlari ke sungai, berteriak memperingatkan biru. Ketika para pemburu mulai menebar jaring, biru menunjukkan kecerdasannya. Ia berenang dengan lincah, menghindari perangkap mereka. Dengan bantuan Dika yang membuat kebisingan untuk mengalihkan perhatian, biru berhasil lolos ke bagian sungai yang lebih dalam. Pemburu itu akhirnya menyerah dan pergi. Setelah kejadian itu, hubungan Dika dan biru semakin erat. Desa pun memutuskan melindungi buaya itu sebagai bagian dari cerita legenda mereka. Nama Dika dan biru menjadi simbol persahabatan antara manusia dan alam, membuktikan bahwa bahkan makhluk yang dianggap menakutkan bisa menjadi sahabat setia. Kini, bertahun-tahun kemudian, kisah Dika dan biru tetap dikenang sebagai legenda yang hidup di desa kecil itu. Dika, yang telah dewasa, sering menceritakan cerita ini kepada anak-anak desa, mengajarkan mereka pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati semua makhluk hidup, tidak peduli betapa menakutkannya mereka terlihat.